Seolah kalau sukses juga takutnya dosa gitu, padahal nggak juga gitu ya. Sukses nggak apa-apa gitu dan gagal juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi bagaimana kita merespon keberhasilan dan kegagalan itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Nah teman-teman, oke, wait ya, aku bingung nih kenapa dia tidak bisa bergerak. Oke, uh, apakah terganti? Oke, terganti. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua hari ini ya, siapa yang di sini udah punya rencana dalam hidupnya? Ya, boleh nih ya ditulis di kolom chat. Siapa yang di sini pernah punya rencana dalam hidupnya atau kasih reaction dulu deh ya. Kalau mungkin susah ngechat kasih reactionnya boleh teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang pernah punya rencana, oh lulus SMA aku mau langsung lanjut universitas favorit nih Kak, gitu ya, masuk universitas negeri, universitas top 3 lah, top 5 di Indonesia misalnya gitu. Terus nanti kalau udah lulus kuliah aku pengen dapat nilai yang cum laude ya, yang sempurna gitu. Terus nanti setelah lulus mau dapat gaji yang minimal 2 digit gitu ya. Nggak main-main gitu, langsung 2 digit gitu ya, skip langsung 20 juta misalnya gajinya gitu. Atau mau jadi kayak investor top gitu ya, kayak Bro Timothy Ronald yang sedang viral di mana-mana teman-teman ya. Pengen gitu kita punya hidup yang seperti itu teman-teman. Kita punya rencana yang banyak, rencana yang besar. Nah, tapi realitanya mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Betul ya, mungkin kita jadi nggak masuk top 5 unit di Indonesia mungkin ya. Dan kita malah terlempar di kampus yang mungkin orang sebut namanya aja, orang nggak pernah dengar nama kampusnya. Dan mungkin juga kita nggak lanjut kuliah gitu, mungkin karena keterbatasan biaya atau ada hal-hal lain yang membuat kita akhirnya terhambat, kita nggak lanjutin kuliah gitu teman-teman. Dan rencana kita tentu karena yang satu udah gagal biasanya kayak efek domino gitu ya, lanjutnya juga ikutan gagal gitu. Dan seringkali kita merasa frustasi, kita capek, dan kita merasa kayaknya, aduh hidup gue udah gagal total deh Kak, udah di end, udah akhir dari segalanya gitu, karena rencana yang sudah aku bangun udah hancur berantakan kayak efek domino tadi gitu. Kalau kartu domino dijatuhin yang di ujung sampai ke belakang-belakang jatuh gitu. Nah, tapi teman-teman saya mau bilang bahwa hidup kita belum selesai sampai di situ. Sekalipun mungkin waktu kita ngalaminnya kita tuh kayak bertanya-tanya sama Tuhan mungkin. Ada yang mungkin sampai bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih ini terjadi sama hidupku gitu. Kenapa aku udah doa, udah pelayanan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Mungkin pernah terlintas di pikiran kita, mungkin teman-teman juga pernah mendoakan hal tersebut karena kekecewaan yang begitu besar teman-teman. Nah makanya hari ini kita mau sama-sama melihat apa sih sebenarnya sudut pandang Tuhan, sudut pandang firman Tuhan tentang kegagalan dan bagaimana kita menghadapi kegagalan teman-teman. Nah saya mau kita sama-sama mulai dari satu bagian firman Tuhan ini ya. Di Yohanes 13 ayat 7 teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Nah teman-teman, konteks ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid di malam perjamuan terakhir ya. Jadi perjamuan terakhir Tuhan tiba-tiba ngambil kain, ngambil air, kaki muridnya dibasuh teman-teman. Nah itu tindakan atau gestur yang tidak wajar pada masa itu. Seorang guru membasuh kaki muridnya itu nggak wajar teman-teman, yang tidak normal gitu. Karena normalnya justru murid yang basuh kaki gurunya. Bahkan pembasuhan kaki itu dilakukan bukan oleh murid, oleh hamba, bahkan hamba yang paling rendah kastanya gitu teman-teman ya. Tapi Yesus yang adalah guru dan Tuhan justru hari itu merendahkan diri. Di saat-saat terakhir yang dia merendahkan diri, dia basuh kaki para muridnya. Nah kenapa gitu ya, kenapa Yesus harus melakukan ini gitu ya, pertanyaannya kan gitu ya, kenapa sih Tuhan Yesus harus membasuh kaki para murid. Nah teman-teman, kita perlu kembali ke konteks zaman itu. Jadi para murid punya pemahaman Mesias yang berbeda teman-teman. Para murid berpikir bahwa Mesias yang akan datang adalah seorang pahlawan revolusi gitu ya, karena mereka lagi dijajah orang Romawi, dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang kelak akan memimpin bangsa Israel dan akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Jadi yang dibayangkan seorang pemimpin politik yang mengangkat senjata teman-teman. Nah tapi justru yang mereka dapatkan adalah Yesus gitu ya. Pemimpin yang bukan yang ngangkat senjata tapi malah membasuh kaki para murid teman-teman. Ya, bukannya melakukan pemberontakan, Yesus justru memilih untuk berkorban. Bukannya mengangkat senjata, tapi Yesus memilih untuk apa? Menyerahkan nyawanya. Dan bukannya menggulingkan tahta kerajaan pada waktu itu, tapi Yesus justru mengalahkan dosa. Nah ini teman-teman ya, jadi
Dari sudut pandang murid semuanya hancur berantakan gitu. Kita tahu ya mereka sering rebutan tahta gitu ya. Siapa yang terbesar Tuhan di kerajaan surga nanti? Karena mereka berpikir, oh nanti kalau Yesus jadi raja gue dapat posisi tinggi nih gitu ya. Udah ngetek-ngetekkan kursi. Jadi ngambil-ngambil kursi dalam pemerintahan tuh udah terjadi dari zaman Yesus, teman-teman ya. Jangan heran ya kalau sekarang banyak yang rebutan kursi di pemerintah gitu. Nah, para murid juga punya konsep yang sama. Makanya ketika Yesus membasuh kaki, mati di kayu salib gitu ya, dari sudut pandang murid nih gagal total nih. Kita udah ninggalin semua pekerjaan kita. Bayangin ya teman-teman ya, kerjaannya ditinggalin semua loh. Mereka tuh udah settle ya dengan jadi nelayan, tiba-tiba mereka tinggalin semua ngikut Yesus dengan harapan nanti Yesus bakal jadi raja, mereka jadi orang-orang penting. Tapi ya, masa gini sih raja gue, masa raja gue yang nyuci kaki, masa raja gue menyerahkan nyawa. Bayangin waktu mereka lihat Yesus tergantung di kayu salib, teman-teman. Buat mereka tuh hancur, planningnya hancur berantakan. Mungkin Petrus sudah bayangin pengen beli rumah di Menteng gitu ya. Kalau dia di Indonesia mungkin dia udah bayangin gue pengen beli rumah di Menteng nih ya, yang gede gitu. Atau rumah mewah di PIM gitu ya, di Pondok Indah gitu ya, daerah Pondok Indah. Hancur gitu, hancur berantakan semuanya. Tapi dari sudut pandang surga, teman-teman. Dari sudut pandang surga, semua berjalan sesuai rencana penebusan Tuhan, teman-teman. Sudut pandang surga beda sama kita ya. Jadi ketika kita melihat itu sebuah kegagalan, surga justru memandang itu sebagai sebuah keberhasilan. Ini berjalan sesuai rencana. Yesus harus membasuh kaki para murid, dia ke Taman Getsemani, dikhianati Yudas, dia harus disalib, semua sesuai rencana penebusan Tuhan, teman-teman. Dan sebenarnya soal kehidupan yang gagal dan yang campur aduk, teman-teman, yang berantakan juga dialami oleh banyak tokoh Alkitab, teman-teman. Banyak yang mengalami kegagalan tapi justru dibawa kepada rencana Tuhan yang lebih indah. Contohnya Yusuf, teman-teman ya, kita udah tahu banget ya cerita Yusuf, ini udah pasti masuk di materi sekolah minggu ya. Kecuali yang belum pernah sekolah minggu waktu kecil, mungkin perlu dijelasin ya, Yusuf ini dapat mimpi dari Tuhan, bakal jadi orang hebat. Tapi justru apa yang dialami? Dianiaya, teman-teman ya. Dianiaya, dijual sama saudara-saudaranya, bahkan dibuang ke Mesir, teman-teman ya, dikasih saudagar dan dijual ke Mesir, teman-teman. Dan itu benar-benar hal yang tidak menyenangkan, karena pada waktu itu kalau dijual artinya dia udah gak ada harga dirinya, teman-teman ya. Sebagai manusia udah gak ada harga dirinya. Nah, jadi budak, berhasil difitnah, teman-teman. Bukan sama rekan kerjanya, tapi sama Tante Po ya, Tante Potifar, teman-teman ya. Sama tante-tante difitnah, teman-teman, karena Yusuf nggak mau sama tante-tantenya. Nah, tante-tantenya padahal cakep gitu ya, teman-teman ya, tapi Yusuf nggak mau karena dia takut akan Tuhan. Dan teman-teman, total perjalanan kehidupan Yusuf ya, dari dia masuk ke dalam sumur sampai dia di penjara sampai akhirnya dia ketemu Firaun, kurang lebih 13 tahun, teman-teman. Karena Yusuf waktu dijual sekitar usianya 17 tahun gitu ya. Dan pada usia 30 akhirnya dia jadi pemimpin di Mesir. Bayangin 13 tahun, teman-teman ya. 13 tahun kalau ngalamin hidup yang sulit, mungkin kita di tahun kelima kita udah menyerah gitu ya. Tapi Yusuf nggak menyerah, teman-teman. Dalam proses yang begitu panjang, dia percaya sama janji Tuhan, dan Tuhan mengangkat hidupnya. Lalu Petrus, ya kita tahu Petrus tuh menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, teman-teman ya. Dan bukan hal yang mudah, karena Petrus tuh nggak cuma menyangkal, kalau kita lihat bahasa aslinya, Petrus itu menyangkal, mengutuk, bahkan bersumpah tidak mengenal Yesus. Nah teman-teman, saya bayangkan ya, jadi Petrus gitu nggak mudah, teman-teman ya, karena Yudas saja memilih untuk bunuh diri gitu, karena dia sadar nih dosanya besar gitu menjual Yesus. Nah, apakah Petrus karena dosanya lebih rendah kesannya gitu ya, menyangkal Tuhan Yesus, jadinya dia bertahan? Enggak juga, teman-teman. Menyangkal itu menurut saya juga dosa yang besar gitu kan. Anyways kan gak ada dosa besar atau kecil ya. Tapi menyangkal Yesus, mengutuk, bahkan bersumpah, itu bukan dosa yang kecil, teman-teman. Dan pasti juga Petrus juga hidup dalam intimidasi dan tekanan kalau dia ingat lagi, teman-teman ya. Bayangin waktu dia selesai menyangkal Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ada ayam berkokok. Bayangkan, teman-teman, seumur hidup Petrus, ketika dia mendengar ayam berkokok, apa yang dia ingat? Dia pernah menyangkal Tuhannya. Tapi Petrus tidak menyerah dalam hidupnya, teman-teman. Tapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan akhirnya hidupnya dipulihkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya yakin, teman-teman, bahkan setelah dipulihkan, setelah dia berkhotbah di depan 3.000 orang, bahkan sampai dia jadi pendiri gereja, teman-teman ya, saya yakin setiap pagi, setiap dia dengar ayam berkokok pun, dia tetap pasti akan ingat masa di mana dia menyangkal Yesus. Bukan hal yang mudah, tapi Petrus memilih untuk tetap bertahan. Setiap pagi dia harus mendengar ayam berkokok, setiap pagi dia harus kembali mengingat kesalahannya, tapi setiap pagi juga dia sadar
dia orang berdosa yang dikasihi Tuhan, dan itu yang buat Petrus kuat bertahan, teman-teman. Wow, so good. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri, teman-teman ya. Dari sudut pandang dunia, sampai sekarang tuh orang anggap Tuhan sebagai Tuhan yang gagal ya. Yesus itu Tuhan yang gagal bagi orang dunia. Kenapa? Kok Tuhan jadi manusia? Itu aja udah aneh gitu ya. Buat orang dunia tuh nggak bisa diterima akal mereka. Kok Tuhan jadi manusia? Mati lagi ya. Matinya malu lagi, bikin malu matinya di atas kayu salib. Tapi sekali lagi, apa yang dunia anggap sebagai kegagalan, apa yang dunia anggap sebagai kehinaan, justru dari sudut pandang sorga, itu sebuah kemenangan. Dan semua sesuai dengan rancangan Tuhan. So teman-teman, saya mau bilang bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari cara Tuhan membentuk kita. Amin. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi cara Tuhan membentuk kita untuk menyatakan kemuliaannya. Teman-teman, kadang kita gagal karena pilihan kita juga, tapi kadang Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi untuk mendidik kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada rancangan Tuhan yang jauh lebih indah. Kegagalan bukan akhir segalanya, teman-teman, tapi cara Tuhan membentuk kita untuk menyatakan kemuliaannya. Dan ini buat teman-teman yang lagi ngalamin kegagalan, saya mau katakan, jangan sia-siakan kegagalanmu, teman-teman ya. Seringkali kita kegagalan cuma dilewatin gitu aja. Kayak, oh yaudah fase hidup, gagal, yaudah lanjutin hidup aja gitu jalan. Jangan teman-teman, jangan sia-siakan kegagalanmu. Tapi lihat apa di balik kegagalan tersebut. Apa yang Tuhan coba ajarkan, apa yang perlu saya ubah dari hidup saya. Apa yang Tuhan pengen saya lakukan nih dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Dari kegagalan saya, apa yang Tuhan ingin lakukan, teman-teman. Karena seringkali kegagalan adalah cara Tuhan membentuk kita untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita mesti sadar dulu, teman-teman ya, kegagalan itu tidak mendefinisikan identitas kita. Seringkali waktu kita gagal, gampang banget ya kita melabeli diri kita. Label itu kayak di baju kita kan ada label gitu ya, ada mereknya gitu. Kita seringkali langsung melabeli diri kita, oh aku nih orang gagal, oh aku nih orang yang gak cukup baik, oh aku ini gak akan pernah bisa berubah gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita tuh gak ada satupun orang di dunia ini yang gak pernah gagal gitu ya. Semua orang pasti pernah gagal, teman-teman. Steve Jobs aja pasti pernah gagal gitu ya. Gak mungkin Steve Jobs tiba-tiba berhasil bikin Apple gitu, gak mungkin, teman-teman. Thomas Alva Edison aja bikin lampu gagal ribuan kali, teman-teman ya. Dan semua orang tuh pasti pernah gagal. Gagal dalam ujian, gagal dalam percintaan, gagal dalam pekerjaan. Dan mungkin dalam konteks pelayanan banyak orang yang gagal dalam menjaga kekudusan. Seringkali ini yang menjadi tantangan kita ya. Waktu kita gagal, kita seringkali mudah untuk mendefinisikan diri kita berdasarkan kegagalan. Nah, teman-teman, tapi saya mau bilang bahwa kegagalan itu sesuatu yang kita alami, bukan siapa diri kita. Ngerti ya, teman-teman? Sesuatu yang kita alami itu sesuatu yang bersifat eksternal, bukan internal, teman-teman. Kegagalan itu terjadi di luar diri kita. Sekalipun ya memang yang ngalamin diri kita, teman-teman. Tapi itu sesuatu yang kita alami, cuma fase hidup, teman-teman. Tidak mendefinisikan siapa diri kita. Dan berita baiknya, identitas kita tidak ditentukan oleh kemampuan atau prestasi yang kita miliki, tapi oleh kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, teman-teman ya. Kita gagal bukan berarti kita orang yang paling menderita di dunia ini, enggak, teman-teman. Tapi kita adalah tetap anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Teman-teman, ada yang ngikutin ini enggak sih ke Clash of Champions ya, COC ya, yang dari Ruang Guru? Nah, saya sama istri tuh hobi nonton COC, teman-teman ya. Menariknya yang di season ini tuh gak cuma ngadu kepintaran matematika, tapi ada kecerdasan aritmatika, ada kecerdasan spasial dan sebagainya, teman-teman. Nah, menariknya ada juga kecerdasan menghafal gitu ya. Dan menariknya salah satu peserta yang jago banget di bidang matematika, dia ngitungnya cepat banget, tapi dia tuh punya kelemahan dalam menghafal. Nah, jadi lucu ya, ketika perlombaannya matematika dia juara 1, teman-teman. Tapi pas menghafal, wah itu dia paling bawah, teman-teman. Nah, kalau kayak gitu bukan berarti dia gagal ya, karena dia nggak bisa menghafal bukan berarti dia bodoh kan, tapi dia punya kecerdasan di bidang lain gitu, kecerdasan matematika, teman-teman. Nah, sama hidup kita juga gitu, kalau kita gagal di satu tempat, satu bidang, bukan berarti seluruh hidup kita gagal. Mungkin memang itu bukan bidang kita, teman-teman. Makanya kita perlu mencari bidang yang lain.
Gagal ujian bukan berarti kita bodoh, teman-teman ya. Sama kalau kayak kita makan nasi Padang, nggak bikin kita jadi orang Padang, ya kan? Makan nasi Padang nggak bikin kita jadi orang Padang gitu. Atau kalau kita masuk ke garasi kan kita nggak jadi mobil gitu, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bisa diibaratkan gitu, teman-teman ya, jadilah seperti Bika Ambon ya. Kenapa Bika Ambon? Karena sekalipun namanya Ambon tapi tetap asli dari Medan, teman-teman ya. Bika Ambon itu asli dari Medan ya, bukan dari Ambon ya. Itu karena dilabelin Ambon aja bukan berarti dia dari Ambon gitu, tetap dia asli Medan. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita ingat ya, identitas kita selalu aman di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20 bilang gini, teman-teman. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Aku masih hidup dalam tubuhku ini, tetapi aku hidup karena aku yakin atas kesetiaan Anak Allah. Dia mengasihi aku dan memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Wow, saya pikir nggak ada kebenaran yang paling indah dari ini ya, teman-teman ya. Tuhan datang mati buat kita dan kita bisa hidup karena kita punya keyakinan akan kesetiaan Anak Allah, yaitu Kristus yang sudah mengasihi kita, teman-teman. Ini identitas orang percaya sesungguhnya, teman-teman ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Teman-teman, nilai diri kita tidak diukur dari keberhasilan atau kegagalan kita, tetapi dari fakta bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, bahwa kita adalah milik Tuhan. Saya pikir nggak ada satupun keberhasilan yang terlalu besar yang bisa mengalahkan kebenaran ini, dan tidak ada kegagalan yang terlalu rusak sehingga membatalkan kebenaran ini bahwa kita adalah milik Tuhan, teman-teman. Mau seberhasil apapun juga pada akhirnya kita harus berhenti di titik bahwa oh ya, keberhasilan gue nggak lebih besar dari identitas diri gue sebagai anak Tuhan. Kegagalan gue juga, kehancuran gue juga tidak mendefinisikan gue sebagai anak Tuhan. Identitas kita itu jauh lebih besar dari keberhasilan atau kegagalan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau katakan sekali lagi, kamu bukanlah kegagalanmu, kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan, teman-teman ya. Kita anak yang dikasihi Tuhan. Dan teman-teman, yang menarik ya, kita statusnya tuh anak adopsi loh, teman-teman ya. Jadi kita tuh diadopsi sama Tuhan karena kita percaya Kristus. Ini dikatakan kita tuh diadopsi sama Tuhan, teman-teman. Dan ini yang menarik dari pengadopsian, teman-teman ya. Adopsi itu bukan pilihan dari anaknya loh. Anaknya nggak minta adopsi saya dong, enggak, teman-teman ya. Anak kecil yang di panti asuhan nggak minta dia diadopsi. Tapi siapa yang memilih dia untuk diadopsi? Orang tuanya, teman-teman. Jadi orang tua secara sadar memilih anak untuk diadopsi. Dan Tuhan pun gitu, teman-teman. Dengan kesadaran penuh, Tuhan memilih kita untuk mengadopsi kita jadi anak-anaknya. Jadi bagian dari anggota keluarga Allah, teman-teman. Itu kebenaran yang begitu indah. Bahwa Tuhan sebenarnya nggak butuh saya, tapi somehow Tuhan menginginkan saya jadi anggota keluarganya. Itu, teman-teman. Status anak kita adalah pilihan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan sepenuhnya. Dan itu yang perlu kita selalu ingat, bahwa kita dipilih Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua, teman-teman, tumbuhkan pola pikir berkembang atau growth mindset. Nah, siapa yang di sini suka baca Alkitab mungkin udah nggak asing ya dengan kata metanoia. Kata pertobatan itu menggunakan kata metanoia, teman-teman ya. Kata pertobatan menggunakan kata metanoia, dan dalam bahasa aslinya metanoia artinya perubahan pikiran, hati, dan arah hidup yang mendalam. Jadi, teman-teman, pertobatan itu bukan sekedar rasa sedih, rasa bersalah, menyesal, nangis-nangisan gitu ya, altar call, jatuh bangun, ditumpangin tangan, bukan, teman-teman ya, bukan sekedar itu. Sadar kita salah, terus sedih, menyesali perbuatan kita, itu bagus, tapi jangan hanya berhenti di situ, karena yang terutama ini loh, perubahan pikiran, teman-teman, perubahan pola pikir. Nah, pola pikir yang berkembang atau growth mindset ini adalah bagian dari transformasi tersebut. Tuhan gak cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi Tuhan merubah pikiran kita. Sama kayak Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, bukan cuma untuk membebaskan mereka dari perbudakan, tapi membebaskan pikiran mereka dari pola pikir perbudakan, teman-teman. So, kita mesti sadar bahwa kita harus berubah secara pemikiran juga, nggak cuma hati kita, teman-teman ya. Pikiran kita pun harus diubahkan. Kita harus punya pikiran yang berkembang.
Roma 12 ayat 2a bilang gini, versi AMD ya. Janganlah berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini, tetapi apa? Biarlah Allah mengubah di dalammu dengan, di situ dikatakan apa? Pola pikir yang baru, teman-teman ya. Jadi nggak cuma roh kita yang diubahkan, pikiran kita juga diubahkan sama Tuhan. Ya, pola pikir yang baru. Teman-teman, perubahan yang sejati dimulai dari pola pikir yang diperbarui. Orang mau di altar call, mau berulang kali terima Tuhan Yesus, selamat, pola pikir yang nggak berubah gitu-gitu aja hidupnya teman-teman, bener deh. Nah, di gereja saya yang dulu teman-temannya, kita tuh tiap minggu pasti ada altar call gitu. Udah yang lama banget gitu ya. Dan saya perhatikan teman-teman ya, kan saya pemain musik jadi duduknya tuh agak di atas panggung dan suka ngeliat orang-orang yang altar call. Nah saya lihat itu lagi gitu ya altar call teman-teman ya, itu lagi. Tiap minggu nggak bosan ya nih om jatuh bangun terus, pikiran saya gitu, saya masih remaja teman-teman. Tapi saya udah mikir, ini orang kok maju terus altar call gitu ya, kok nggak bosan-bosan ya jatuh bangun gitu. Dan di situ saya sadar bahwa ternyata ya maju untuk mengakui dosa, menyesali dosa nggak cukup teman-teman. Pola pikirnya harus diubahkan gitu ya, pola pikirnya pun harus diubahkan. Nah, pola pikir yang baru itu pola pikirnya seperti apa? Ketika kita berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Ya, jadi pola pikirnya nggak stuck gitu ya. Oh, gue gagal, finish, selesai. Udah, berhenti, the end gitu ya. Enggak teman-teman ya. Tapi kita melihat bahwa kegagalan itu ada pelajaran, alat dan momen yang dipakai Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dan berkembang. Siapa yang di sini nonton film Sore? Ada yang udah nonton belum? Kalau belum nonton bisa yang versi web seriesnya gratis. Tapi yang kalau udah nonton versi film pasti udah nonton. Kita lihat kegigihan Sore ya. Sore itu si istri dari masa depan, dia berulang kali ngulang tuh teman-teman ya, ngulang terus tuh. Tiap kali dia gagal dan tanda kutip merubah suaminya, dia kembali lagi gitu ke pertama kali ketemu sama si suaminya. Dan dia terus gitu ya, terus prosesnya kayak gitu. Jangan spoiler ya, ya udahlah ya. Udah banyak spoiler juga di TikTok itu. Jadi terus gitu hidup nemenin suaminya, ketika suaminya gagal, ulang lagi nggak capek-capek teman-teman. Nah itu namanya pola pikir yang berkembang gitu, nggak berhenti dalam suatu kegagalan atau kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah ini ada quotes dari pastor saya nih ya, yang ganteng banget teman-teman ya. Namanya Rego Lewi. Dia pernah bilang gini teman-teman, start where you are, use what you have, do what you can, and choose what is right. Teman-teman, pola pikir berkembang itu mendewasakan kita, dan apa yang kita bisa lakukan, pikirkan apa yang dapat kita kendalikan dan kembangkan. Simpelnya gitu, pikirkan apa yang bisa kita kendalikan dan kembangkan. Contoh yang masih sekolah, kalau gagal ujian ya belajar lagi berarti gitu ya, cari kesalahannya di mana, kurangnya di mana. Kalau gagal dalam pekerjaan, udah interview berkali-kali kak gagal terus, atau udah ngelamar ke sana ke sini nggak masuk-masuk, coba apa yang kurang dari CV-nya, waktu interview jawab pertanyaannya bisa apa enggak gitu ya, dilatih teman-teman. Nah saya juga waktu itu sempat stuck dalam satu pekerjaan teman-teman sebelum pindah kerja, dan akhirnya saya memutuskan untuk nanya istri saya yang HR ya, dia itu bidang HR, ketua apa ya, bisa dibilang termasuk manajer HR gitu ya. Saya tanya kenapa sih saya susah untuk dapat kerja gitu ya, akhirnya diajarin nih caranya gini gitu ya, terus disuruh coba istri saya jadi HR, saya ngelamar kerja, jawab pertanyaan dia gitu. Nah, dan ternyata benar teman-teman, ketika saya ngikutin apa kata istri saya, dan saya mulai ubah apa yang bisa saya ubah, ternyata it works teman-teman. Saya dapat pekerjaan yang baru, yang dimana saya bisa lebih berkarya di dalamnya teman-teman. Nah itu, kita harus belajar untuk berani mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan teman-teman. Atau dalam konteks pelayanan, kalau pelayanannya stuck atau pelayanannya kayak terasa gagal, evaluasi nih, apa yang kurang dalam pelayanan ini. Kalau misalnya main musik kuncinya salah, ya udah diperbaiki gitu, jangan sampai salah kunci lagi pas nyanyi lagu yang sama gitu teman-teman ya. Terus minta didoakan gitu ya, jangan berhenti gitu, dikit-dikit pelayanan aduh stuck nih, pelayanan udah nggak maju, berhenti gitu teman-teman ya. Atau aduh komsel cuma segini-gini aja nggak ada perkembangan, berhenti keluar gitu, jangan teman-teman ya. Karena percayalah, ketika kita, ini pengalaman pribadi juga teman-teman ya, karena saya sering gagal, saya pun juga pernah, dan ini penyesalan terbesar saya juga gitu ya, saya pernah gagal juga dalam pelayanan, dengan artian saya meninggalkan pelayanan teman-teman, dan saya sadar akhirnya bahwa sampai kapanpun kalau ujiannya belum selesai, di tempat manapun kita pindah, ujiannya tetap sama teman-teman.
ya. Daripada kita bolak-balik gitu ya, kita pindah dari rumah ke rumah gitu ya, kalau kata lagu Hindia dari rumah ke rumah, mending kita di rumah sendiri, kita perbaiki rumah kita teman-teman ya, karena kemanapun kamu pergi selama ujiannya belum lulus, diulang terus sama Tuhan teman-teman, percaya deh. Ini bukannya saya nakut-nakutin, tapi beneran teman-teman ya, akan diulang terus prosesnya. Dan buat yang mungkin bergumul dengan kekudusan, karena yang kekudusan ini isu yang anak muda banget ya. Kekudusan tuh susah banget teman-teman. Dan itu medan pertempuran kita yang kita habis-habisan, jatuh bangun terus di tempat yang sama mungkin berkali-kali atau tempat yang baru berkali-kali. Ketika kita gagal menjaga kekudusan, ingat teman-teman, bertobat, bangkit, dan yang mungkin sering kita lupa, cari pertolongan teman-teman. Menjaga kekudusan itu nggak bisa sendiri, kita butuh komunitas teman-teman. Ada istilah dalam jadi gini teman-teman ya, di Amerika itu ada komunitas orang-orang yang mencoba berhenti kecanduan alkohol, namanya Alcohol Anonymous ya. Dan gimana cara mereka berhenti alkohol? Mereka tergabung dalam komunitas dan di sana mereka terbuka teman-teman. Kenapa mereka terbuka? Supaya mereka punya ada rasa tanggung jawab nih, bahwa orang lain tahu loh hidup saya seperti apa, dan mereka punya mentor teman-teman. Mentor one by one. Ketika mereka mau jatuh, ketika mereka mau kembali minum alkohol, mereka kontak mentornya. Kok misalnya kalau di Indonesia mungkin di Jakarta khususnya gitu, kok gue udah mau jatuh nih, kok gue udah pengen banget nih minum alkohol. Nah tugas mentor yang ngingetin tujuannya dia berhenti minum alkohol apa dan gimana dia bisa bangkit lagi. Gitu teman-teman. Sampai akhirnya para pecandu alkohol ini pelan-pelan berubah teman-teman. Dan itu caranya sampai sekarang dipakai dalam teknik-teknik terapi di psikolog dan konselor teman-teman. And it works teman-teman. Itu benar-benar berhasil teman-teman ya. Ketika kita terhisap dalam komunitas yang positif, punya mentor yang aktif gitu ya untuk menolong kita pasti bisa berubah teman-teman ya. Kegagalan itu bisa diatasi, percaya teman-teman. Asal kita berada di komunitas yang benar dan ketemu orang-orang yang setujuan sama kita juga. Yang terakhir teman-teman ya, enak banget ya. Kalau udah ngomongin terakhir nggak cuma jemaat yang senang, percayalah pembicaranya juga senang karena artinya udah mau selesai. Yang terakhir teman-teman, kembali bangkit bersama Tuhan ya. Terdengar klise mungkin karena semua orang ya tahu kak bangkit lagi sama Tuhan, tapi ada sesuatu yang indah di balik kebenaran ini teman-teman ya. Teman-teman saya mau bilang kegagalan mungkin dapat menghancurkan sesuatu dalam diri kita. Tapi ia tidak akan pernah bisa menghancurkan rencana Allah bagi kita. Sekali lagi teman-teman, ini bagus banget. Kegagalan mungkin dapat menghancurkan sesuatu dalam diri kita. Mungkin harga diri kita, mungkin kepercayaan diri kita, mungkin apapun itu teman-teman yang ada dalam diri kita. Tapi kegagalan tidak akan pernah bisa menghancurkan rencana Allah bagi kita. Contohnya Yunus ya, Yunus itu nabi paling gagal di Alkitab ya, disuruh KKR, disuruh bersaksi, dia kemana kabur teman-teman. Tapi dia ditangkap ikan besar, dan akhirnya dia kembali ke dalam pelayanan. Yunus itu dapat predikat nabi gagal teman-teman. Tapi apa yang terjadi ketika dia kembali sama Tuhan, bangkit bersama Tuhan, dia dipulihkan. Dan bahkan Yesus menggambarkan dirinya, salah satu penggambaran diri Yesus adalah seperti Nabi Yunus. Kalau teman-teman baca di Perjanjian Baru, Yesus pernah bilang anak manusia itu seperti Yunus gitu ya, yang berada di perut ikan selama 3 hari. Artinya waktu Yesus mati, dia dikubur selama 3 hari, dia bangkit lagi teman-teman. Dari seorang nabi yang gagal, somehow kisah hidupnya di Perjanjian Baru jadi penggambaran tentang kebangkitan Kristus. Wow, amazing teman-teman ya, luar biasa banget. Pernah mikir gitu nggak sih teman-teman, bahwa kita yang gagal dan rapuh ini somehow Tuhan pakai gitu loh sama Tuhan untuk menyatakan kemuliaan sebegitunya teman-teman. Asalkan kita mau kembali bangkit bersama Tuhan. Nah teman-teman, Rasul Paulus tuh juga memiliki kelemahan ya. Orang yang nulis sebagian besar Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga punya kelemahan, sesuatu yang membuat dia terbatas dan mungkin merasa gagal gitu. Kita baca di surat-surat Paulus sering banget dia bilang, cabut duri dalam dagingku Tuhan gitu ya. Tapi apa jawab Tuhan? Jawaban Tuhan simpel teman-teman. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan bilang, cukuplah anugerahku, karena justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna teman-teman. Dan momen itu mengubah segalanya. Paulus sudah nggak minta lagi durinya dicabut teman-teman ya. Tapi justru dia menyadari bahwa duri dalam dagingnya adalah tempat di mana Tuhan bekerja dan berkarya untuk membentuk dia teman-teman. Dan itu yang membuat Paulus kuat bertahan dalam pelayanan
dan terus berkarya bagi kerajaan Tuhan. Teman-teman, ketika kita merasa terbentur dan hancur, Tuhan justru menjumpai kita di titik terendah kita, teman-teman ya. Bukan hanya untuk menghibur kita, tapi juga untuk membangun kita kembali. Dan Tuhan memperkuat identitas kita dan mengembalikan kita kepada panggilannya. Teman-teman, apa yang terasa seperti sebuah akhir mungkin sebenarnya awal dari kebergantungan yang lebih dalam kepada Tuhan. Kegagalan bukan akhir segalanya, kegagalan awal dari perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Di Jepang, teman-teman, ada satu seni ya, namanya kintsugi ya. Ini saya suka banget nih, seni kintsugi ya. Yaitu seni memperbaiki keramik atau tembikar yang pecah. Jadi kayak apa ya? Kalau di rumah mungkin vas bunga gitu ya, vas bunga yang dari keramik atau dari tembikar. Tembikar itu tanah liat teman-teman ya, yang jadi bentuk piring atau guci. Nah di Jepang ketika tembikar pecah tuh nggak dibuang. Kalau kita kan mungkin dibuang gitu ya, atau dipakein lem Korea gitu buat ngerapihinnya. Nah di Jepang keramik yang rusak itu disalut lagi, disatukan kembali teman-teman. Bukan dengan lem, bukan dengan solatip gitu ya, tapi dengan emas, perak atau tembaga teman-teman ya, tergantung gitu. Mau pakai emas, perak apa tembaga nih. Dan menjadikan retakan itu bagian dari keindahan dan cerita dari benda tersebut. Jadi pecahan-pecahannya bukan ditutupi, tapi justru ditonjolkan teman-teman. Dan filosofi di balik teknik kintsugi ini adalah sesuatu yang rusak bisa menjadi lebih indah karena cerita di balik kerusakannya. Nah teman-teman, kita bisa melihat bahwa keindahan dapat ditemukan dari ketidaksempurnaan, dari kegagalan kita. Dan somehow ini juga cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya benar sih, ketika kita bertobat Tuhan jadikan kita manusia yang baru, tapi manusia yang baru ini bukan berarti kelemahan dan retakan-retakan hidup kita dibuang sama Tuhan teman-teman. Enggak teman-teman, retakannya masih ada, traumanya masih ada, lukanya masih ada, memori itu nggak bisa hilang teman-teman. Tapi lewat retakan-retakan itu Tuhan bekerja teman-teman. Kelemahan kita justru jadi kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, mungkin saya boleh kesaksian sedikit kali ya. Kalau tadi Bro Andre bilang teringat mungkin dengan saya waktu membahas tentang kegagalan, itu bagus banget, bener banget ya Bro Andre ya. Karena saya pun banyak gagalnya teman-teman ya. Tadi saya udah sempat cerita kegagalan dalam pelayanan, dan dalam hidup saya pribadi pun saya juga ngalamin kegagalan teman-teman. Tahun 2020 saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi teman-teman ya. Ini belum pernah saya cerita di mana-mana nih Cie. Jadi ini kayak podcast nih, baru di podcast ini nih gitu ya. Baru di KS ini saya cerita teman-teman ya, kegagalan saya. Jadi saya pikir dulu, oh Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan nih. Dan saya dengan semangat berapi-api, anak muda masih berumur 24 tahun, saya putuskan untuk ngambil sekolah teologi teman-teman, S2 ya. Dan masih matrikulasi itu jadi penyesuaian gitu ya, mata kuliah dari yang umum ke teologi. Di salah satu sekolah teologi yang memang terkenal bagus dan memang susah keluar gitu. Ya teman-teman ya. Ada yang sampai 9 tahun di sana ya kuliah gitu. Nah, anyway, bukan membenarkan kesalahan saya, kegagalan saya, tapi memang susah gitu sekolahnya. Dan ketika saya masuk terjun dalam studi, akhirnya saya sadar, gila susah bener ya gitu ya, kayak wow ini susah banget, berat banget Tuhan gitu. Karena selama ini saya pikir, oh teologi Tuhan tuh hal yang simpel gitu ya, udah Tuhan ya Tuhan gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman, banyak yang saya pelajari bahwa membuka pikiran saya, Tuhan tuh enggak sesempit pemikiran saya selama ini. Dan pikiran saya terbuka, dan saya akhirnya menyadari, oh ternyata yang saya tahu tentang Tuhan tuh masih dikit banget teman-teman. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti, dan bukan proses yang mudah teman-teman ya. Selama setahun, 2 tahun, bahkan sampai sekarang pun kadang masih suka ke-trigger kalau ngeliat ada orang lain yang kuliah teologi berhasil, kan tuh kayak, aduh kok gue gak bisa kayak dia ya, aduh kok gue gak sanggup ya menyelesaikan sekolah teologi. Ada intimidasi-intimidasi seperti itu. Tapi sekali lagi saya sadar, pasti ada sesuatu yang Tuhan pengen pakai dalam hidup saya di balik kegagalan saya teman-teman. Nah mungkin dengan saya gagal kuliah teologi, salah satunya adalah saya mungkin bisa bercerita dari kerapuhan saya teman-teman. Saya bisa bercerita bebas mengenai kelemahan saya, kekurangan saya, tanpa saya harus takut dihakimi atau merasa ada tanggung jawab berlebih karena, oh lu sekolah teologi masa lu banyak kelemahan. Enggak teman-teman. Tapi justru karena saya merengkuh, saya memeluk kelemahan saya, bahwa saya orang yang gagal, saya orang yang pernah berbuat salah, dan saya berani ceritain kegagalan saya, dan bukan untuk nunjukin kegagalannya, tapi nunjukin bagaimana Tuhan bekerja dalam kegagalan saya. Ternyata banyak orang yang relate, banyak orang yang terberkati teman-teman. Dan di situ saya sadar akhirnya,
oh ini loh Tuhan maksudnya ya. Jadi saya harus ngalamin kegagalan, saya harus bingung dengan panggilan Tuhan, saya nggak ngerti saya mau kemana. Ternyata tujuannya pada akhirnya supaya orang bisa ngelihat bahwa di balik kelemahan, kuasa Tuhan tetap bekerja. Bahwa Tuhan nggak pernah berhenti bekerja sekalipun kita seringkali gagal, teman-teman. So, semoga lewat kesaksian ini juga bisa memberkati teman-teman yang lagi merasa gagal ya. Dan singkatnya saya cuma mau bilang bahwa hari ini mungkin teman-teman ada yang merasa hancur karena gagal, tapi Tuhan belum selesai dengan hidup kita, teman-teman. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Anugerahnya bukan hanya memberikan pengampunan, tapi juga kekuatan bagi kita untuk bangkit dari kegagalan. Tuhan siap untuk membangun kembali apa yang telah hancur dari kegagalan, dan Dia akan mengisi retakan hidup kita dengan kemuliaannya. Apa yang kita pikir sudah final, Tuhan lihat sebagai langkah awal. Apa yang kita lihat sebagai kehancuran, Tuhan lihat sebagai pemulihan. Apa yang kita anggap tidak berguna, Tuhan bentuk jadi karya yang mulia. Teman-teman, kamu tidak ditentukan oleh kegagalanmu, kamu ditentukan oleh kesetiaan Allah dalam hidupmu. Tuhan Yesus pernah bilang gini, teman-teman, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saat ini mungkin kita nggak bisa ngerti nih, kegagalan yang kita alami, situasi nggak enak yang kita alami itu tujuannya apa, teman-teman. Tapi percayalah bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari belajar percaya, teman-teman, bahwa Tuhan masih bekerja sekalipun rasanya sulit dan nggak masuk akal. Dan mari jadi orang-orang yang bangkit dari kegagalan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerahnya yang senantiasa menopang hidup kita. Nah, teman-teman, pertanyaannya hari ini, mau nggak bawa hati kita yang hancur dan menyerahkannya kembali kepada Tuhan? Mungkin bentuknya udah nggak sempurna, mungkin udah bolong-bolong kayak tembikar yang retak tadi, teman-teman ya. Kepingan-kepingannya udah nggak tahu kemana gitu. Tapi berani nggak kita izinkan Tuhan mengumpulkan kepingan-kepingan hidup kita yang udah rusak dan menyatukannya kembali dan menjadikannya alat bagi kemuliaan Tuhan. So itu aja buat hari ini, teman-teman. Semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Yuk kita